Sekarang ini apa? Ini wig, iya. Oke. Karena kan kita entertain ya, walaupun juga tetap harus menampilkan penampilan performata yang terbaik lah gitu loh. Apalagi kalau nyanyi, DJ gitu, nggak mungkin kan kita dalam keadaan botak, orang takut kan sakit, udah Mbak gue ya kan? Welcome Aida Saskia di Ngobras, ngobrol suka-suka. Suka-suka banget ya? Iya. Ayam jago jangan diadu. Ada beda gitu. Gak apa-apa. Kalau diadu, asik. Iya sih, kalau diadu merah ya, Pak. Itu makanya jangan diadu, ayam jago. Apa kabar? Alhamdulillah, seperti dilihat hari ini sehat walafiat dalam keadaan seperti dulu kala saat Seperti kita dulu kala. pertama kali ketemu. Enggak, karena aku ngeliat ya, kalau aku kan tahu ya gimana sekarang keadaan dirimu, makanya aku nanyain. Sebenarnya ngelihat dirimu aktif aja itu udah seneng banget gitu, karena kita tahu bahwa Aida ini sekarang lagi survivor ya untuk cancer. Nggak boleh tahu nggak cancer? Aku mengidapkan ke payudara stadium 3, udah stadium lanjut. Kaget juga sih gitu, maksudnya yang aku nggak usah Kemil atau misalnya yang lain gitu, teman-teman yang lain, aku sendiri juga sangat-sangat kaget bisa didiagnosa penyakit yang ganas seperti ini gitu. Cuman ya dibawa happy aja gitu loh, karena kalau misalnya nggak dibawa happy takutnya malah jadi kayak teman-teman seperti satu yayasan atau satu kamar cancer gitu loh, jadi mereka yang kurus, kering, terus jadi kayak yang kelihatan sakitnya lah gitu loh. Kalau bahkan suster-suster dan dokter yang ada di rumah sakit Fatmawati tuh bilang sampai kasih jempol, maksudnya Aida tuh nggak seperti kelihatan orang sakit gitu loh. Kalau gue ngeliat dengan apa istilahnya keadaan terus memang kegiatan elu itu memang gila loh, gila, dan maksudnya alhamdulillah banget mukjizat ya, karena kalau gue lihat dari awal sampai lu sampai botak ya kemarin gitu botakin. Sekarang ini apa? Ini wig, iya. Karena kan kita entertain ya, walaupun juga tetap harus menampilkan penampilan performata yang terbaik lah gitu loh. Apalagi kalau nyanyi, DJ gitu, nggak mungkin kan kita dalam keadaan botak, orang takut kan sakit, udah Mbak gue ya kan? Tuyul kok cantik banget gitu ya. Begitu. Apa yang membuat Aida sampai sekarang bisa tersenyum? Anak-anak, Anak-anak, keluarga, terus teman-teman terdekat ya gitu loh, yang masih mau kasih support, iya. Karena itu support system itu perlu banget. Oh, ya, sangat-sangat terutama dari keluarga, dari teman-teman dekat. Anak maaf udah berapa? 2, yang satu laki-laki, yang pertama, yang kedua perempuan, dan itu masih kecil-kecil gitu loh. Mereka cuma punya aku gitu loh, yang istilahnya berjuang untuk mereka bertahan hidup, bertahan untuk pendidikannya, segala sesuatu. Jadi aku menjadi seorang ibu dan seorang ayah lah ibarat kata. Jadi itulah yang menjadi motivasi aku untuk harus terus bertahan hidup sampai sekarang gitu. Oh maaf, sekarang Aida ini kan memang single parent sih. Apa proses kemarin cerai itu dalam berapa waktu ini baru-baru ini? Sempat menikah lagi, tapi itu nggak lama, berjalan hanya 1 tahun, terus berpisah lagi karena mungkin memang ya bisa dibilang kan ada jodoh panjang, ada jodoh pendek. Kalau kata orang Sunda ya mungkin jodoh pendek kali ya. Itu memang udah nasibnya, sudah takdirnya gitu loh, memang sampai di situ saja gitu. Menurut Aida sendiri yang menjadi kendala ketika itu apa sih? Maksudnya apakah ketidakterimaannya di masa keadaan Aida, atau memang Aida ya udah gue daripada menginikan hidup sama orang lain mending gue sendiri jalani? Sebetulnya waktu perceraian yang kedua itu belum divonis kanker. Belum divonis kanker, tapi katanya si pasanganku itu sudah bosan sama aku. Katanya, kata siapa? Kata pasanganku itu. Oh, dia ngomong langsung? Iya, langsung. Kenapa, salahku apa? Ada kesalahan apa gitu loh. Aku sedemikian rupa untuk mempertahankan supaya jangan sampai gagal 2 kali. Siapa sih yang mau gagal 2 kali ya kan? Nggak mau gitu loh. Sampai walaupun dia yang salah tapi aku yang minta maaf, tapi ya sudah gitu loh. Kalau dia yang sudah bosan, kita kan nggak bisa memaksakan kehendak orang lain kan, kehendak kita ke orang lain gitu loh. Kalau udah bosan ya cuma dilanjutkan pun maksudnya nggak akan sehat nanti hubungannya gitu. Kan sesuatu dipaksakan itu memang nggak bagus ya. Sakit benar. Sakitnya tuh di sini. Iya. Ya ini. Enggak sih. Udah nyambung tiap ada kalimat apa gitu. Tapi gua memang langsung temennya. gue memang salut banget ya dengan perjuangan Aida dari dulu gitu, tetap mencoba eksis juga di dunia musik.
dan sekarang dia juga jadi DJ Iya. gitu. Itu dengan aktivitas sekarang misalnya kayak nge-DJ gitu, otomatis pola dari orang cancer itu biasa atau orang dalam perawatan itu kan harus menjaga gitu. Sementara kondisi nge-DJ itu kan di malam hari, ruang tertutup, kemudian penuh dengan asap rokok, biasanya itu gimana? Iya, pokoknya kalau misalkan DJ itu kan identik dengan dunia malam kan. Dunia malam. Sorenya itu istirahat total nih sampai jam 10 malam. Jadi istirahat dulu. Iya, istirahat prepare, jam 10 bangun, mandi, make up, datang ke venue, main 1 jam langsung pulang istirahat lagi. Jadi kalau kata orang Sunda kayak orang lindur gitu. Lindur. Tapi dapat duit gitu. Masih lindur. Lindur itu apa ya? Bangun. Iseng. Apa ya? Kalau misalnya lu mau pipis gitu gimana sih? Bangun, pipis. kebangun lagi tidur, kebangun mau pipis, numpang pipis doang terus tidur lagi. Nah kayak gitu. Oh iya. Jadi kayak orang ambil api gitu ya. Kalau lu numpang pipis, kalau gua numpang ke DJ 1 jam tidur lagi gitu. Oh, I see. Tapi dari keluarga kayak ngalangin nggak atau malah mendukung? Keluarga aku adalah keluarga yang sangat luar biasa, selalu mensupport apapun yang dilakukan anaknya selama itu positif ya gitu loh. Dan apa namanya kan jalan rezekiku juga masih dibukakan di sini selama bisa jaga kesehatan. Mereka support itu yang penting, jangan sampai bikin kondisiku menurun lagi sih. Pokoknya harus diingatin supaya saling menjaga gitu ya. Gitu. Terus yang membuat Aida sendiri kayak yakin bahwa ini dunia DJ ataupun dunia nyanyi sekarang masih yang selain memang ada penghasilan di dalamnya, maksudnya yang membuat yakin bahwa ya udah ini jalan satu-satunya. Misalnya kan bisa aja kayak artis lain misalnya nyobain usaha, mau bikin apa. Sudah mulai sih, sekarang usia aku kan di 37 ya. Sudah clear ya Wak ya. Masih tua sama. Tuan sebelah, Tuan Os. Alhamdulillah. Terus kenapa kalau gue tua? 2 bulan doang. Demen banget tuh, ya tuh untuk ada sistem. Udah Kita satu mulai tim ya. sih. Wow, mau digaji. Usaha kecil-kecilan gitu. Karena kan nggak mungkin maksudnya DJ terus sampai tua, nyanyi terus sampai tua. Kan bisa. Ya nggak mungkin lah ya, maksudnya banyak istilahnya bibit-bibit baru bermunculan, jadi daya saing pun semakin ketat kan gitu. Jadi harus lebih ke introspeksi diri lah ya. Jadi harus cari batu loncatan, terus target aku sih di 39-40 itu udah selesai. Udah stop ya. Udah stop. Tapi kalau tarik suara gimana? Kalau tarik suara, kalau ada kesempatan hajar terus. Tetap ya. Iya. Karena maksudnya ya kadang-kadang kita kan kalau memang show kan bisa dipilih tuh, Iya, bisa ngambil atau enggak gitu kan. betul. Berarti memang sampai sekarang itu masih berjuang ya Masih di berjuang. dunia entertainment. Walaupun begitu, pesona dari Aida Saskia ini nggak pernah luntur. Bukan karena memang udah teman, udah apa, tapi benar, maksudnya terbukti bahwa dengan walaupun banyak artis berdatangan, artis baru, anak-anak baru, tapi yang senior seperti Aida Saskia ini langka. Perlu dimuseumkan ya Pak? Enggak juga. Maksudnya perlu dijaga teman-teman di sana juga yang mungkin yang belum kenal, kita kenal karena banyak generasi baru nih sekarang gitu, bahwa Aida Saskia ini juga salah satu artis yang memang sangat luar biasa, lagu-lagunya juga ada yang dikenal sampai hits banget ya gitu ya. Salah satunya tadi Ayam Jago. Ada ayam lain, ayam kampus ini. Jangan dong. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry goodbye. Nah, untuk menjaga eksistensi itu sendiri, apa selama ini yang Aida lakukan? Sementara sedang berjuang dengan penyakitnya, tapi juga harus menjaga eksistensi di dunia hiburan. Lebih ke menjaga silaturahmi ke relasi, terus ke teman-teman juga, terus latihan pastinya masih tetap, karena sehebat apapun kita kalau tanpa latihan pasti akan kualitas akan menurun gitu loh ya kan. Terus kalau untuk kesehatannya ya pasti menjalankan serangkaian pengobatan yang diwajibkan oleh dokter, ditambah lagi dengan alternatif yang bisa membantu untuk pengobatan itu sendiri. Ada kesulitan nggak sih selama ini, misalnya kayak tiba-tiba udah ngambil job kerjaan terus dirimu kayak kumat gitu ya? Oh, kambuh. Alhamdulillah sih sampai sekarang nggak pernah ya sampai batal kerjaan. Sampai batal kerjaan karena kayak kemoterapi, jadwal kemoterapi, jadwal MRI, jadwal pengobatan, rangkaian pengobatan itu selalu kita konsultasi dengan dokternya. Aku bilang kan, dok, kegiatan saya adalah entertain, aku bilang gitu kan. Kalau memang ada mau kasih jadwal kemoterapi, radiasi atau apapun, boleh nggak saya konfirmasi dulu gitu loh. Jadi tanggalnya menyesuaikan. Jadi di tanggal sekian berarti nggak boleh ngambil jadwal karena fokus harus kemoterapi gitu.
nanti tanggal sekian sampai tanggal sekian saya harus kembali dok misalkan gitu, jadi saya nggak bisa ngambil nggak bisa kemoterapi atau nggak bisa radiasi misalkan kayak gitu, itu disesuaikan gitu. Alhamdulillah dibantu, makanya terima kasih banyak untuk tim dokter juga tim suster yang sudah membantu Aida dari awal pengobatan sampai sekarang gitu. Yang lu rasain ketika lu dari rumah menuju ke rumah sakit, apa sih yang ada di benak lu setiap kali lu? Yang ada di benak gue adalah itu adalah ikhtiar untuk berjuang hidup demi anak-anak gue. Jadi memang anak-anak keluarga yang fokus utama, itu yang membuat lu kuat. Itu yang membuat gue kuat, itu yang membuat gue semangat untuk terus bertahan hidup, karena kalau misalkan gue menyerah, mereka nggak punya siapa lagi. Walaupun ada kakek neneknya, tapi maksudnya beda. Sosok ibu yang terutama ya. Mungkin kalau bapak selama ini lu udah mencoba menggantikan perannya, karena sosok apapun itu kan nggak bisa digantikan ya. Tapi lu mencoba berperan untuk menggantikan sosok bapak itu. Tapi kembali ke ex atau pasangan sebelumnya, itu secara nafkah apa selama masih ada support atau gimana? Alhamdulillah sih sekarang agak sedikit membantu ya, tapi walaupun nggak full gitu loh, tapi ya ada lah membantu gitu loh. Alhamdulillah meringankan. Ya meringankan lah setidaknya. Tapi sama anak-anak lo kayak mereka bebas ketemu atau bebas ketemu, bahkan dengan pacarnya yang sekarang juga kita silaturahminya baik. Jadi nggak ada batasan, kalau memang mau ajak teman-teman, mau ajak anak-anakku silahkan loh, aku bilang aku menawarkan diri, maksudnya menawarkan anak-anak kalau memang mau dekat sama anak-anakku gitu loh, nggak membatasi, karena kan aku lebih ke profesi diri sendiri, belum tentu umurku panjang. Kalau misalnya sampai dia ada jodoh dengan perempuan itu, takutnya nanti malah nggak respect terhadap anak-anakku, jadi lebih baik dibangun dulu ya, dibangun dulu hubungannya gitu. Oke. Nah sekarang lagi ada dekat dengan seseorang? Nggak ada. Atau masih? Kalau teman dekat ada, tapi maksudnya kalau untuk pernikahan lagi itu kayaknya enggak. Dipertimbangkan dulu. Sangat-sangat dipertimbangkan kayaknya. Kenapa? Apa ya? Ya maksudnya kayak mana tahu yang sosok yang ke depan misalnya yang hadir ya, itu benar-benar. Kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya, tapi karena sekarang masih trauma, mungkin bisa dibilang trauma kali ya, rumah tangga rasa rumah hantu. Serem ya Wak ternyata. Terus belum tentu juga jaminan bahagia gitu. Kita berumah tangga. Kalau sekarang sendiri aja kita bahagia, kenapa mesti harus berumah tangga gitu? Mungkin gitu. Yang penting sehat. Tujuan fokus utama aku sekarang adalah sehat dan anak-anak terus masa depan gitu aja. Oh, dikasih kesempatan tadi ya. Secara lingkungan nih, keseharian itu ada perubahan nggak sih dari yang dirimu sebelum vonis sama yang sudah divonis dengan penyakit ini, ada nggak sih? Perubahan apa tuh? Iya, misalnya kayak pola pertemanan gitu, atau mulai lu kayak berjaga jarak dari lingkungan luar. Iya, lebih pilih-pilih teman gitu loh. Walaupun jadi dirimu jarang balas WA aku itu karena pilih-pilih? Nggak gitu sih Wak, jangan baper. Baper gua, Neng, apa kabar? Gitu, dibalas sih. Nggak dibalas sih. A few moment later. Gitu, kadang jadi handphone itu namanya anak-anak sekarang ya, maksudnya. Iya kayak kemarin ya bilang, sorry katanya gitu, dipegang sama anak-anak. Sering banget dipegang, buka YouTube apa segala. Nah aku tuh nggak tahu kok. Terus ada WA yang berikutnya lagi, ada WA berikutnya lagi. Jadi yang WA yang sebelumnya itu pasti di bawah. Ketutup, alasan klise. Tapi nggak sumpah, ya kacau. Kayak gitu. Jadi pas buka-buka, ada WA dari Kemil gitu. Secara tawaran kerjaan berpengaruh nggak? Misalnya di luar lu ngambil atau enggak ya? Misalnya kayak sekarang itu masih apa istilahnya banyak tawarannya, terus makin lu kadang-kadang kan muncul tuh di TV gitu dengan maksudnya gosip atau apa gitu, kayak kemarin kan terakhir memang karena pisah kan gitu. Maksudnya tawarannya gimana? Agak sedikit berpengaruh sih, berpengaruhnya mereka khawatir kalau aku tidak kuat menjalankan ya seperti gua tanyain tadi itu ya. Jadi mereka khawatir saat di venue aku jet lag misalnya kayak gitu. Padahal sebetulnya nggak usah nyanyi deh istilahnya satu album istilahnya gitu. Aku nyanyi beralbum kayaknya masih kuat. Masih gitu. kuat. Masih kuat, gadang apa segala rupa masih kuat. Alhamdulillah Allah kasih mukjizat itu buat aku dan untuk semua para panitia, para ini nggak usah khawatir. Aida insya Allah kuat. Siap. Untuk pendamping Aida ada gua, Emil.
Gua nyanyi, gua asisten, gua masak, udah deh buat Aida gitu. Kan dulu kita sering bareng ya kan, sering bareng. Cuman ya memang karena pandemi itu memang berubah banget ya. Nah, itu Kayak job hilang, ya kan. Terus kita juga takut gue lebih ke mental sih kemarin itu, karena bener-bener nggak siap dan nggak pernah mempersiapkan diri kayak ada hal segala gitu. tabungan habis ya, Wak? Bukan lagi, gue jujur sampai ngejual kendaraan juga kan, ngejual kendaraan gua gitu, dengan itu trauma aja. Itu sampai dengan titik nolnya banget, sampai yang bener-bener gua mohon maaf nih kasar-kasarnya nih kita buka-bukaan ya, misalnya sampai kita Jangan dong. Boleh Dikit ya, dikit. buka-bukaan. Dikit ya, dikit. Ya. Ya sampai misalnya gue bingung untuk beli susu anak, sampai yang seperti itu gitu loh. Ya alhamdulillah ya ada support dari mereka. Jadi walaupun aku istilahnya dari maksudnya saldo rekening sampai nol banget pun masih ada mereka lah yang istilahnya bantu untuk perjalanan pengobatan aku gitu. Dan juga istilahnya proses perjalanan kehidupan aku dan juga anak-anak gitu. Ketika dalam apa istilahnya keadaan sekarang ini, lu yang paling mengharapkan support, kan lu namanya butuh biaya dalam pengobatan. Tapi kesini dulu deh, ketika lu dalam pengobatan sekarang, lu ada kayak semacam insurance atau apa sih sekarang? Gak ada, gua pakai BPJS, gua pakai BPJS dan itu pun alhamdulillah. Jadi sekitar ada setengah tahun sebelum divonis kanker itu gue punya asuransi, tapi diambil gue close. Sering banget gitu. Astagfirullahaladzim, begitu udah setengah tahun perjalanan itu gue ambil Vonis. sebetulnya divonis. Itu nyeselnya Masya Allah, tapi untungnya gue masih punya cadangan gitu, walaupun cuma BPJS tapi itu sangat-sangat membantu. Karena kalau enggak gue operasi aja 6 kali. Operasi di area payudara. Tapi kan rekonstruksi diambil dari daging perut, itu operasi 2 kali tapi gagal, itu sampai busuk, terus kedua lagi anus, terus akhirnya yang berhasil itu di daging paha. Itulah yang bikin aku jadi lumpuh, nggak bisa bergerak sama sekali. Yang mandi cuma dilapin sama adik-adik, sholat sambil tidur, sampai aku bilang ya Allah aku pengen sholat tapi setidaknya sambil duduk aja, diijabah sama Allah aku sholat sambil duduk gitu. Sampai sekarang belum bisa sujud sempurna. Iya, sempat di fase itu. Jadi benar-benar yang teman nggak ada, yang nengokin juga, ya orang-orang yang bisa dibilang orang pilihan lah, bisa dibilang kayak gitu. Itu sempat aku, tapi ya bukan aku dendam atau apa, tapi maksudnya dari situlah aku melihat bahwa tidak semua teman ada di saat kita sulit. Namanya juga teman. Iya, teman. Gak usah gua nggak habis pikir, kalau melihat dia ketawa sekarang coba lihat deh, kayak nggak ada beban, nggak ada berita ternyata yang dialamin. Mungkin buat yang di luar sana juga yang sedang mengalami seperti Aida nih, yang lagi berjuang dengan penyakitnya, semoga kisah Aida ini menjadi inspirasi banget ya. Alhamdulillah, setiap postingan aku selalu ada begitu banyak DM yang mereka bilang, aku senang lihat postingan Teh Aida, katanya walaupun survivor cancer banyak pengobatan yang dijalankan, tapi kami menjadi lebih semangat katanya dengan postingan-postingan. Lu nggak ngibah-ngibahin kalau menurut gua ya, maksudnya lihat postingan lu posting apa, lu lagi nampil di mana, lagi apa, bahwa ya banyak orang nih. Sekalipun gua di rumah sakit, gua ketawa-ketawa, gua ya. Karena beberapa teman-teman kadang maaf ya, lagi yang ada yang sakit kadang-kadang udah langsung minta sumbangan, udah yang gimana. Sebisa mungkin lah maksudnya dihindari gitu. Ya kalau ada yang mau nyumbang ya maksudnya. Kalau ada yang menyumbang alhamdulillah ya. Tapi maksudnya bukan berarti kayak kita ngemis-ngemis atau kita ngibah-ngibah gitu ya. Itu yang luar biasa. Selama masih bisa berusaha sendiri, ya masih punya keluarga, masih dibantu keluarganya, maksudnya alhamdulillah. Ya kita nikmatin aja lah. Karena kan biaya hidup itu sebetulnya nggak mahal, tapi biaya gengsi yang mahal. Yes, betul. Korek, gue setuju banget. Itu sih. Karena apa sih, kita cuma makan, ya kan?
terus Makan juga segitu ya aja. paling mahal nggak mahal ya, jajan anak-anak kecil sekarang itu aja. Bukan mahal, rutin. Itu aja Sejak sih. pagi udah jajan, siang jajan, sore Iya, jajan. itu aja sama Tapi biaya anak-anak udah sekolah belum? Udah sekolah. Oh, dua-duanya? Dua-duanya udah sekolah. Nah itu biaya sekolah sendiri Biaya gimana tuh? sekolah. Selain bantuan tadi dari ini Ya ya? alhamdulillah, maksudnya apa namanya, tercukupi. Allah nggak pernah kasih kita sulit, benar-benar sulit gitu loh. Sejauh ini memang nggak dikasih lebih, tapi pada saat waktunya dibutuhkan itu ada. Iya. Allah tuh maha baik. Walaupun 2 hari sebelumnya masih pusing, ini gimana Itu gitu. maha baik Allah, nggak ada duanya, masya Allah benar-benar yang ini gue udah pusing nih, besok udah harus dibayarkan nih gitu loh. Tiba-tiba sore atau malamnya itu udah ada. Allah kasih itu. Allah kasih kenikmatan gue itu. Gitu. Kalau saya janji ngasih yang kita butuhkan. Setiap setiap ada permasalahan pasti ada jalan keluar. Itu gue yakin. Itu gue yakin. Insya Allah. Jadi, ini inspirasi banget. Jadi kalau kita lagi ngeluh sakit bisul doang lu gimana? Gitu, ya Allah. Karena gue ingat dari almarhum Teh Irawan. Oh iya, Itu gimana juga kan? Kalau itu juga orang yang sangat murah senyum sampai detik-detik terakhir dia, maksudnya pas menjelang tuh dia sebelumnya baru menyelesaikan film juga gitu. Jadi kayak itu luar biasa sih menurut Ya gue pun belum tentu hari. Misal nih kita sekarang Nggak podcast. tahu. Mungkin pulang dari sini gue meninggal, ya kan? Kita nggak pernah tahu ya gitu loh. Gue selalu masih menjaga sama anak-anak kalau lagi kumpul bertiga, abang, adik gitu. Kalau misalkan bunda nggak ada, tolong memang mengharuskan gitu loh. Aku udah titip pesan sama papa, sama mama. Kalau aku nggak ada, ini tolong dijual, ini dialokasikan untuk pesantren anak-anak gitu loh. Pokoknya anak-anak harus pesantren, harus jadi hafizul Quran. Jadi salah satunya harus menghafal Quran. Kita berkata, mau sayang bunda, sayang. Kalau sayang bunda, abang harus sholat, abang harus nurut sama abah, sama ibu, abah ibu tuh neneknya. Harus nurut, aku bilang itu kan sama tante Dila, sama adik-adikku, aku bilang itu kan. Jangan pernah meminta, kita harus bisa berbagi. Pokoknya apapun segala kebaikan-kebaikan yang memang harusnya dilakukan oleh manusia, aku kasih tahu dari sekarang, walaupun mereka belum waktunya. Sebetulnya masih terlalu kecil, tapi terus aku cokokin supaya masuk alam bawah sadar mereka gitu loh. Bawa pesantren ini enak kok, nanti kita akan gini, nanti hadiahnya adalah surga buat Allah dan buat ini, dan nanti abang bisa bantu bundanya terlalu banyak dosa. Apapun nanti yang abang lihat di YouTube saat abang dewasa tentang bunda, yang baiknya diambil, yang tidak baiknya jangan pernah ditiru. Karena itu proses, Iya, ya. itu proses itu. Apapun yang bunda lakukan, kesalahan apapun yang bunda lakukan itu adalah satu perjuangan. Bagaimana berusahanya bunda untuk bisa bertahan dan mempertahankan kalian supaya tetap bertahan gitu, bertahan hidup gitu. Ada beberapa berita ya sebelumnya. Kalau awalnya nih mungkin ada takutnya ada yang kemakan gitu. Dulu kan dirimu dibilang suka settingan, suka maksudnya setiap bikin kasus lah. Apa tanggapan? Tanggapannya ya kita kembalikan lagi ke masyarakat gitu loh. Kita tidak pernah bisa memaksa orang lain untuk bisa semuanya suka netizen sama kita. Iya. Betul nggak? Ya kan? Kita tidak pernah bisa memaksa orang setuju sama kita gitu loh dengan pendapat kita. Jangan pernah menunjukkan atau membuktikan apapun terhadap orang yang tidak suka sama kita. Toh masih banyak orang-orang yang suka sama kita, masih respect sama kita gitu loh. Lingkungan yang memang mau membantu kita, yang mau bergaul dan berteman sama kita, itu sudah lebih dari cukup buat aku sekarang gitu loh. Itu yang terpenting dan itu yang memang harus aku bahagiakan, dan mudah-mudahan aku masih bisa membuat mereka bangga gitu loh. Karena ya seperti kata lu tadi ya, nggak semua orang bisa menyukai kita, menyukai karya kita. Tetapi di antara 10 mungkin yang membenci ada 1 orang, ataupun sebaliknya di antara 10 yang suka ada 1 orang yang membenci ataupun yang nggak suka gitu dengan kita. Jadi kembali lagi ke kitanya gitu. Jangan pernah kayak kita terbawa arus yang begitu misalnya hal-hal negatif gitu. Gue senang sih maka dirimu di lingkungan entertainment bahwa bermain di dunia malam juga dengan bermain DJ, tapi dirimu masih stay konsisten dengan karir, dengan kesehatan juga gitu. Jadi luar biasa kalau gitu. Ya alhamdulillah, semua perjalanan, semua pengalaman, kejadian, kenakalan bahkan ya. Aku sempat nakal. Sempat nakal. Gimana nakalnya? Senakal apa sih seorang Aida Saskia? Senakal-nakalnya manusia. Gimana kalau ini dia nih nakalnya, dia suka manjat pohon. Oh,
apapun jenis kenakalan. Coba apa? Apapun jenis kenakalan yang mungkin pernah dilakukan oleh manusia, mungkin aku juga pernah lakukan. Gitu ya. Iya. Jadi gambarannya Ya, seperti itu. cuma kan itu kan pengalaman hidup, ya kan. Tinggal kita bisa menyikapi, kita belajar nggak dari kenakalan tersebut. Gitu. Terus mencoba merubah diri enggak? Gitu Merubah ya. diri dong. Iya, maksudnya kalau orang-orang kan sering bilang gini, itu dulu gua orang baik, sekarang ya gua Nah, gini itu yang karena bahaya, nakal." itu yang bahaya. Kalau menurut gua gini, siapa lu ya lu hari ini. Hari ini. Gitu. Kalau lu hari ini baik ya lu orang baik. Kalau lu hari ini orang jahat, walaupun dulu lu ustaz, walaupun lu siapa, Iya, itu betul. tetap Benar. iya. Nilai siapa kamu, temenmu, siapa Orang kamu jahat ya sekarang, aku. orang jahat kemarin belum tentu akan lebih baik daripada kita sekarang. Bisa jadi dia ahli agama, penghafal Quran nanti setelah kita nggak bisa menjudge orang dari masa lalunya. Benar. Minum dulu. Aus ya, Pak? Oke. Mau dingin? Nggak usah. Yang di kulkas banyak kan? Iya. Kulkas keren juga. Dia sampai tumpah. Sampai tumpah. Soalnya dia Jadi memang ya setiap orang itu punya pembelajaran hidup yang bisa ya, kita lihat gitu. Kalau bisa ada bersyukur. Jadi maksudnya nakalnya tidak terlambat gitu loh. Pengalaman hidup, dan kalau memang nanti istilahnya kita seperti sekarang ya udah mengalami kejadian-kejadian seperti sakit atau apa, berarti udah selesai masanya. Tinggal apa? Tinggal kembali lagi ke yang di atas gitu lah. Tinggal balik gue lagi. nggak tahu ya kalau gue di posisi lu kayaknya nggak sekuat itu dan nggak sewise itu gitu. Itu juga. Mungkin bisa lebih kuat daripada gue. Amin. Kadang gini kita nggak sadar ya, kita merasa diri kita kuat, ternyata begitu ada cobaan sedikit gitu ternyata kita duluan yang ngeluh ataupun. Gue juga bukan berarti nggak ngeluh loh. Kan gue ada bipolar kan. Jadi memang kadang ada fase. Iya, itu yang sempat juga rame kan waktu itu Iya. kan. Jadi Kita bukan bipolar berarti aku nggak pernah mengeluh. Yang pasti ada keluhan gitu loh, pasti ada fase depresinya gitu loh. Cuman ya nikmatin aja gitu loh. Setiap kan manusia biasa, bukan robot ya kan. Jadi secara medis nangis waktunya nangis ya nangisin aja. Waktunya ketawa ya ketawa, kita ketawa bareng-bareng dengan teman-teman. Seberapa sering kalau bipolar itu yang gua pahamin ya, orang ketika berubah moodnya Ya. moodnya Bisa swing. nah dirimu tuh pernah momen-momen apa sih yang kira-kira Momen-momen bisa merasa membantu? sendiri, lebih itu sih. Momen-momen merasa sendiri, takut mati, terus Itu juga lagi langsung. ingat dosa-dosa. Itu sih yang lebih apa? Lebih seringnya kalau bipolar itu menjadi kayak emosi yang marah-marah atau seperti apa yang Kalau biasanya? itu fase emosinya ya. Kalau untuk depresi kan lebih mellow kan. Kalau emosinya lebih kan apa ya? Mungkin kalau ada ketersinggungan atau mungkin omongan orang yang memang keterlaluan atau apa gitu loh. Jadi emosinya lebih meledak-ledak daripada biasanya gitu. Cuman kalau aku sekarang karena sudah bertahun-tahun mungkin ya, jadi agak lebih bisa mengontrol sebisa mungkin, dipendem, diem, nggak usah bicara apa-apa. Nah, untuk memfilter diri lu sendiri ketika misalnya ada komen-komen negatif, kita bicara Nggak baca netizen apapun. misalnya, dirimu nggak baca? Nggak baca apapun. Oke. Nggak mau baca apapun. Jadi gua nggak bakal komen di IG lu. Makanya jarang dibaca kan. Takutnya kan kalau kita komen di IG, maunya ngelihat teman siapa nih. Komennya jangan yang enggak. Enggak, misalnya gue cuma nanya nih, apa kabar gitu. Sementara yang lain misalnya lagi apa? Masih foto balas, seksi. Oh, masih balas. Tapi kalau yang aneh-aneh ada, oh mohon maaf. Tapi tetap kebaca kan maksudnya. Masih Nah, itu baca. maksud gue Karena masih notif kan. gimana dirimu memfilter Tapi itu kalau untuk gitu. lebih parah kan ke kayak ke YouTube gitu. Nah itu ngaco-ngaco tuh kalau misalkan komen-komen kan, berani-berani lah, lebih berani gitu netizennya. Berbicara masa lalu ataupun dari proses karir lu, apa sih yang lu sesalkan dan apa yang lu banggakan? Yang gue banggakan adalah gue dikasih kesempatan sama Allah, gue pernah di titik yang tertinggi gitu. Menurut gue ya, versi gue ya. Versi kita masing-masing kan ada tuh, kita merasa fasenya. Iya, gue merasa gue pernah ada di versi gue tertinggi gue gitu. Gue bisa, gue nggak perlu gue sebutkan. Gue bisa ini, gue bisa itu. Pokoknya membuat bangga keluarga lah, ibarat kata singkatnya ya. Gue bisa membuat bangga keluarga, bisa sedikit nggak membahagiakan, tapi sedikit membahagiakan. Gue belum merasa full membahagiakan keluarga, tapi sedikit membahagiakan keluarga. Dan mudah-mudahan gue berharap kesempatan itu bisa datang di sisa umur gue sekarang. Gitu. Amin. Terus yang kira-kira lu sesalin apa? Yang gue
aduh harusnya gue nggak begini, atau nggak ngelakuin ini, ataupun nggak memilih jalur ini gitu. Boros sih. Boros ya? Boros banget. Kenapa gue nggak ada ketika lu boros dulu ya? Mana tahu kan? Kita ada loh. Ada. Iya, maksudnya dia pasti ikut kan udah lama kan gitu. Kalau kita kan bisa dibilang belum ketika maksudnya. Iya. Gue kan masih di kampung deh itu. Masih di kampung, Masih ya? di kampung. Masih jadi anak culun yang hanya menonton seorang Aida Saskia melalui TV gitu kan. Itu boros doang ya. Iya, borosnya boros nggak jelas gitu loh. Iya, maksudnya Menghidupi banyak orang, bukan disesalin nih, maaf, bukan bukan disesalin. disesalin. Menghidupi banyak orang tapi begitu sakit satu orang pun nggak ada yang nengok, satu orang pun nggak ada yang nongol. Cuman ya sudah gitu loh, nggak apa-apa. Terus kan aku sempat punya sekolah DJ kan, itu Di rumah sekolah atau punya sekolah? punya sekolah DJ. Gue daftar. Di- DJ Kemir kan cocok ya? Keren. DJ kan? Tapi kalau belum terjun ke dunia DJ nggak usah Oh, lah. jangan. Nggak usah lah. Oh gitu. Jadinya namanya DJ Mil. DJ Mil udah paling enak. Sebentar, ini harus dilurusin. Kenapa dunia DJ? Maksudnya yang Aida Kalau pakai? yang nggak kuat Karena malam ya. Iya, kalau yang nggak kuat iman. Ya minum misalnya apa gitu ya. Iya, iya. Dua apa? Yang nggak kuat kesehatan begadang ya. juga. Nah, itu. Oke. Terus Ya, itulah kayak gitu. kira-kira harapan ke depan apa? Harapan ke depan. Yang pingin lo mudah-mudahan, capai masih pingin lo capai, lo pingin kejar gitu. membesarkan anak-anak, diberikan umur yang panjang Amin. supaya bisa mendampingi anak-anak terus sampai besar. Tapi kalau memang toh Allah berkehendak lain, ya aku berharap mudah-mudahan orang-orang terdekat aku bisa meneruskan cita-cita aku supaya Remo dan Aleta bisa masuk pesantren, bisa sesuai dengan harapan aku, bisa menjadi penghafal Al-Quran. Amin, Walaupun amin. ibunya seperti ini gitu ya, tapi ya kita kan sebagai manusia boleh dong berharap Boleh. baik gitu loh ya Sangat kan. harus bahkan Iya kalau gitu loh. baik. Harapan aku itu gitu loh, dan bisa memberikan kasih sayang yang seperti diberikan oleh aku sendiri gitu loh. Walaupun pasti tidak akan sama rasanya gitu loh. Tapi setidaknya ada di saat anak-anakku butuh mereka gitu. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya apapun harapan dan cita-cita yang baik itu semoga bisa dikabulkan, Amin, semoga amin. bisa dijalani. What time to challenge? Ini challenge apa game sih namanya? Pertanyaan suka-suka. Iya. Yang nanya kalian lagi. Iya. Iya. Gue benci segmen ini. Enggak, karena suka-suka mereka loh. Iya, ya. Ini gue yang nanya ya. Enggak lah, gua Ngikut tetep. gua lah. Iya, tapi gue lagi. Kalau Aida bego cantik. Nah, gue tampang tak punya. Selalu merendah. Ini challenge-nya bisa main Apa? gitar? Hah? Bisa main gitar? Nggak bisa. Sama. Belum ada yang minta tamu main gitar ya? Ada. Oh, ada waktu itu ada. Gitu. Ada. Oke, apa nih? Oke. Kita punya beberapa pertanyaan. Oke. Satu. Dan pertanyaan ini dijawab satu-satu. Iya, Mas, Kalau- Masa dua-dua? Ya, kalau dua-dua banyak. Oke. Pertanyaan. Yang ngarang. Pertanyaan pertama. Ini pasti pada tahu. Belum Neo tentu kan lo yang nanya. pasti tahu lah. Oke, apa? Pada apa? tahu. Pasti pada tahu. Neil Armstrong, ya kan? Dia adalah seorang Itu kan salah siapa? Neil. Neil. oh ya, Neil. Neil Armstrong. Ya kan? Armstrong. Nah, Armstrong. Dia adalah seorang astronot, dia nggak? Iya. Tahu kan? Baru tahu. Iya. Dia kan astronot nih. Nah, di bulan. Ya, nah, dia pernah menginjakan kakinya di Bulan. Bulan lah. salah, Ya bumi pasti salah, di lantai. salah, Di hatiku. salah. Oh, ini diinjek-injek. Di bulan kan? Maksudnya dia pernah kalau di bumi udah biasa. Pasti. Iya pasti. Di bulan. Sebelum ke bulan kan. Di pesawat. Salah. Di udara, di udara. Salah, salah. Gimana menginjak kaki? Ya, itu sih. Nah, di sepatu. Salah. Sendal. Salah. Udah amat. Apa? Ya? Di rumahnya. Pastikan dia punya rumah, dia pasti udah pernah menginjak kakinya di rumahnya. Hai. Lebih berbobot Nggak bisa. usah. Lebih berbobot, lebih benar. Itu berbobot. Iya juga sih tadi. Iya, Bang. Dia ini gitu.
Oke. Gua nyerah. Next. Oke, next. Next. Ada ayam jago keluar di malam hari. Ngabulu. Nah, ya kan, ayam jago keluar di malam hari. Itu dia lagi ada keperluan. Nah, kalau ayam betina keluar di malam hari, berarti dia sedang Ada keperluan juga lah. jual diri. Salah. Iya tuh ngapain coba dia ini tidur sama anak-anaknya, sama si ayam jago itu juga Iya, suaminya. kritiknya kan. Terus kenapa dia keluar malam? Jualan? Salah. Apa? Nyari si ayam jago tadi kan, keluar nggak pamit. Oh iya, ngerti dia. Kena. Cemburu deh. Astagfirullah. Ini bukan apa ya gue ngeliat receh. Receh tapi kita nggak bisa jawab. Kesel kan? Kesel gua. Bangke. Yang dicari. Itu dia. Emang itu yang kita cari. Yang ketiga, ini yang terakhir. Kalau nggak ketebak juga, Berarti ya. kita kosong-kosong ya. Iya, ini yang terakhir. Kalau ayam-ayam itik nih pada keluar, Ayam-ayam itik. dia sedang apa? Cari makan. Salah. Kalau ayam-ayam itik sedang keluar, dia sedang apa? Lagi main lah. Cari pasangan, main PS, terserah. Salah. Cari makan. Salah. Udah tadi cari makan. Udah. Ayam Main itik lagi nggak ya? keluar. Main nggak? Oh, sorry. Ini pertanyaannya. Kalau ayam-ayam itik lagi keluar, siapa yang lagi apa? Itiknya lagi ngapain? Ayam keluar, itiknya di kandang. Salah. Hah? Salah. Salah. Gimana kalau? Bener tadi tuh. Lagi main. Bener kan? Bener lagi main Kalau lah. bilang tadi nggak bener. Enggak, ini dari tadi kan salah mulu. Gimana kalau ayam itik lagi main? Iya, Kalau lagi dia main keluar lah. lagi main. Lagi main. Ya belum tentu. Ih, Bisa jadi belajar. Sekarang kalau anak-anak main, kalau anak-anak keluar biasanya ngapain? Jajan. Main. Jajan termasuk tindakan bermain kan? Belas. Ini mau gua tambah lagi nggak biar lu nya nggak kelihatan bego? Coba. Hah? Satu sama. 1-0 nih soalnya nih. Kosong nih. Ya bisa lo. Itu teka-teki bukan. Iya kan itu kan tebak-tebakan, oke? Nah, nih ini udah terbiasa banget nih didengar nih. Ada ayam Ayam jago. Jago Nih, lagi. yang jago nih. Iya. Ini soalnya kan ada inian kan, yang nyanyiinnya, ya enggak? Dia tuh dulu kecilnya segede botol minuman. Oke, ayam. Nah, yang kayak gitu tuh. Terus Ah. dia botol minuman. Ya. Oke. Agak gede lagi, udah 2 bulan dia segede meja itu. Nggak Gede banget mungkin. ya, Wak? Semeja itu. Nah, Makan ya. setelah 5 bulan dia segede valet. Ya nggak mungkin lah ayam jago. Segede valet. Ini segede valet nih dia Oh, nih. nggak mungkin, nggak Tapi ada dia yang segede jago valet. segini. Tapi dia segede valet. Nah, diprediksikan bahwa sekitar 12 sampai 20 tahun ke depan dia segede Monas. Oh iya. Nah, Terus lanjut. dinosaurus. Ya kan? Biar. Nah, telurnya segede apa? Segede bohong. Salah. Telur ayam jago Gede nih. banget. Ayam jago nggak betelur. Satu. Iya ya. Jebak. Ayam. Ya dia mainnya ayam jago. Dia telur ayam jago. Kejebak. Oke, sama-sama. Kasih satu lagi. Oke, satu lagi. Bila mana para binatang? Bilang malam. Coba. Bila mana para binatang bersekolah? Binatang bersekolah nih. Iya. Bercerna. Bersekolah ya. Oke. Bila mana binatang semua bersekolah? Bersekolah. Kira-kira binatang apa yang pasti telat ke sekolah? Kaki 1000. Deh, Kura-kura. Gua kaki 1000. Kura-kura. Karena kaki 1000 kalau pakai sepatu lama perjalanan lu receh banget. Benar. Ya benar. Susah ya sepatunya. Sepatunya banyak sampai 1000. Dia tahu. Oke, host kita menang lagi. Aduh, cari bintang tamu yang smart ya nanti. Gak bisa Oh, nandingin gue gua. nggak smart gitu. Gua dari briefing tadi. Oke,
ini terakhir nih karena kita udah di penghujung acara. Kira-kira mau nyampein apa? Mungkin ada project apa sekarang? Mungkin teman-teman fansnya Aida bisa tahu. Kalau untuk project sih belum ada ya, masih persiapan apa namanya single-single baru itu aja sih. Terus Karena single persiapan single. ya persiapan single baru. Ini gara-gara pertanyaan tadi ya. Gara-gara pertanyaan tadi. Kali undang ini undang bintang tamu yang agak smart gitu. Kamu merasa modal ya? Ngaku dong. Ini dikat ya karena bodoh ya. Tambah aja gablok. Gimana? Terus pesan sih single. karena gue sekarang apa namanya survivor cancer, gue pesan untuk apa namanya pejuang-pejuang cancer, jangan pernah putus asa, tetap semangat, kita pasti bisa sembuh walaupun berat, walaupun sulit, tapi insya Allah kita bisa melewati semuanya dan apa namanya jalankan semua prosedur pengobatan medis dibantu dengan apa namanya pengobatan alternatif karena ikhtiar itu apapun jalannya kita jalankan. Itu harus ya. Nah buat fans gitu, mungkin ada project YouTube atau apa enggak sih? Belum, kemarin terakhir Belum. sama si X diputus karena itulah nggak enak ya kerja sama X kan. Kelar Jadi, semua, kelar. semua iya. Gitu. Jadi Amin. mudah-mudahan doain segera ada YouTube Aida Saskia baru ya. Amin. Kalau untuk lagu-lagu baru lo tayang di label ya? Tayang di label, Oke. ya. Kalau Instagramnya nanti kita munculin ya, Ya. kalau di follow kita saling ngedukung di sini buat pokoknya buat teman-teman ngobras itu semua bintang tamu yang hadir di sini itu kalau menurut gua nih itu semuanya inspiratif ya, penuh dengan kisah-kisah yang membuat kita bisa belajar dari segala yang diceritakan di sini. Dan jangan lupa untuk di subscribe ya, karena Di-like dan di-komen. Benar, karena subscribe itu gratis, semua gratis ya, yang itu cuma jempolnya doang tuh di 7 Samudra Entertainment. Thank you Aida, Thank you, sehat Saskia, selalu. Lun. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah udah selesai ya. Cheers untuk kesehatan.